Halo guys, jumpa lagi dengan saya GH dari channel UKM TV, channel tips dan kiat sukses UKM Indonesia. Semoga semua sahabat UKM TV semua dalam kondisi baik, sehat, kemudian jangan lupa bersyukur, selalu bahagia, dan tetap semangat di era pandemi COVID-19 ini. Terima kasih guys, sahabat UKM TV semua yang telah mensubscribe, memberikan jempol, menyalakan lonceng notifikasi, dan telah men-share video-video kami ke semua platform sosial media sahabat UKM TV melalui Facebook, Instagram, WA Group, dan sosial media lainnya untuk membantu kami dalam menumbuh kembangkan channel ini, channel UKM TV, untuk memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya kepada sahabat pelaku UKM Indonesia. Nah, pada edisi video ini kita akan membahas satu hal yang menjadi trending topik selama 2 hari ini, yaitu apa guys? Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang heboh. Nah, khusus di UKM TV kami membahas dampak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini bagi pelaku UKM Indonesia. Nah, kita harus melihat Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini yang terdiri dari lebih dari 1000 pasal yang baru saja diketok palu atau disahkan oleh DPR dengan 3 indikator guys. Indikator pertama, kita harus melihat mampukah Omnibus Law meningkatkan daya saing. Yang nomor 2, mampukah Omnibus Law meningkatkan produktivitas? Dan yang ketiga, mampukah Omnibus Law meningkatkan kesejahteraan karyawan? Nah, kita harus pandang dari 3 kacamata guys, supaya fair. Kacamata pertama adalah kacamata pemerintah guys. Yang kedua adalah dari kacamata pelaku UKM kita ini guys. Dan yang ketiga harus fair juga dari kacamata sahabat buruh kita atau para karyawan kita. Yuk kita mulai dari kacamata pemerintah. Dengan disahkannya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini menandakan bahwa pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah pemerintahan terkuat kekuatan politiknya sejak pemerintahan Pak Harto. Sebelumnya saya sendiri terus terang meragukan DPR yang tidak akan mau mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang Super ini. Namun puji syukur, puji Tuhan, akhirnya baru saja DPR ketok palu untuk mensahkan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan hal ini sangat-sangat positif. Jadi saya melihatnya bahwa pemerintahan saat ini dan DPR saat ini telah sampai pada zaman keemasan guys. Karena apa? Kubu pemerintahan dan kubu DPR saat ini sedang kompak dalam menata, memperbaiki negara ini yang sedang kena wabah corona atau COVID-19 ini untuk bisa segera bangkit. Nah, Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang sangat sakti guys dalam mengatur perusahaan, kemudian para karyawan. Semua diatur dengan sangat detail dalam lebih dari 1000 pasal yang ada di dalamnya. Jadi saya sangat salut dan angkat topi pada pemerintahan Jokowi dan DPR saat ini yang telah mensahkan undang-undang ini. Inilah masa gila-gilaan pemerintah dalam membangun UKM untuk meningkatkan jumlah UKM Indonesia, untuk meningkatkan kualitas UKM Indonesia. Nah, itu dari sisi atau kacamata pemerintah.
dalam upaya untuk tentu meningkatkan daya saing negara ini, daya saing negara Indonesia. Karena kalau daya saing UKM meningkat, maka daya saing negara pun juga akan meningkat. So, sekarang kita bahas yang nomor 2 dari kacamata pengusaha, guys. Pelaku UKM, kita ini. Nah, undang-undang ini telah memangkas sangat detail berbagai hambatan atau birokrasi yang menghambat perkembangan pelaku UKM saat ini. Jadi pelaku UKM saat ini, contohnya, kita seringkali terhambat dalam berbagai birokrasi dalam pengurusan perizinan. Nah, dengan ada Omnibus Law, dengan ada Undang-Undang Cipta Kerja ini, izin-izin telah dipangkas, guys. Jadi, usaha yang rendah risiko tidak perlu mengurus perizinan, hanya perlu mendaftar, guys. Izin-izin telah dipangkas. Ayo, sahabat UKM TV, saatnya sekarang pelaku UKM untuk bangkit, bertambah dari sisi jumlah dan bertambah dari sisi kualitas. Ayo kita meningkatkan kualitas diri para pelaku UKM untuk bisa terus tumbuh dan berkembang dengan support total dari pemerintah. Jadi sekaranglah saatnya UKM untuk meningkatkan produktivitasnya, karena berbagai hambatan, berbagai birokrasi yang selama ini bertele-tele, ya berliku-liku, sekarang sudah dipangkas. Dan yang ketiga, kita harus melihat secara fair juga Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini dari kacamata para karyawan, dari kacamata sahabat buruh yang saat ini sedang demo. Nah, saya mengajak sahabat yang menjadi buruh, sahabat karyawan, sekaranglah momen yang tepat, momen yang paling bagus untuk Anda memulai usaha. Mulai dari usaha mikro, usaha yang paling bawah, usaha mikro, atau kita masuk ke UKM dengan support dan stimulus-stimulus dari pemerintah. Kalaupun Anda masih tetap memilih jadi karyawan, memilih jadi buruh, maka Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengatur dengan sangat detail peningkatan kesejahteraan para buruh. Mulai dari peningkatan produktivitas para pengusaha, pelaku UKM Indonesia. So guys, jadi baik pelaku UKM maupun para buruh atau karyawan telah dibuatkan payung hukum atau undang-undang yang saling menguntungkan, undang-undang yang win-win di dalam pasal-pasal Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini. So, saatnya sekarang pelaku UKM, para buruh ya yang belum menjadi UKM untuk menjadi pelaku usaha mikro. Kita mulai dari usaha kecil, jualan gorengan di pinggir jalan, kemudian jualan bubur ayam atau buka warung makan. Ya, kita mulai, atau tetap sebagai pekerja dengan memilih bekerjanya bukan lagi di pabrik-pabrik yang karyawannya ribuan, apalagi puluhan ribu. Jadi kalau belum bisa pindah kuadran dari buruh ke UKM atau usaha mikro, kita tetap jadi pekerja, tapi sudah mulai bekerjanya adalah di sektor UKM yang jumlah karyawannya tidak lebih dari 30, guys. Jangan lagi bekerja sebagai karyawan di pabrik-pabrik yang jumlahnya ribuan. Itu hubungannya tidak mungkin hubungan kekeluargaan. Jadi kita bekerjanya pada sektor UKM yang karyawannya tidak lebih dari 30 orang, dan hubungannya antara para karyawan dengan pelaku UKM atau bosnya adalah hubungan kekeluargaan, guys. Karena bisnis ke depan akan semakin mengecil size-nya, guys. Semakin digital, namun global. Jadi sekali lagi, tren
2030 nanti, bisnis ke depan akan semakin mengecil, ukurannya semakin digital namun global. Jadi prediksi ekonom dunia setelah nanti recovery COVID-19 bahwa 90% perusahaan dunia adalah UKM yang go global, guys. Dengan karyawan yang tidak lebih dari 50 orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Jadi perusahaan 1000 karyawan atau bahkan perusahaan dengan puluhan ribu karyawan akan semakin berkurang, guys. Inilah realita nanti setelah recovery COVID-19 ini. Jadi kesimpulannya adalah Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini akan meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kesejahteraan semua pihak. Jadi siapa saja yang akan terkena dampaknya ini, guys? Satu, para buruh atau karyawan. Yang kedua, para pelaku UKM atau para pengusaha. Dan yang ketiga adalah negara. Jadi semoga undang-undang yang super ini segera dilaksanakan secara nyata oleh Pemkab maupun pemerintah kota selaku ujung tombak pelaksanaannya di setiap daerah untuk kebangkitan pelaku UKM Indonesia menuju Indonesia Maju 2030. Demikian video ini, guys. Jangan lupa di subscribe, kemudian berikan jempol dengan like, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke seluruh platform sosial media melalui Facebook, IG, WA Group, dan sosial media lainnya untuk mendapatkan update-update dari video-video kami selanjutnya. Salam UKM Maju, Indonesia Maju dari UKM TV.